Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana menyusun fungsi kuadrat. Sebelumnya, Pak Ade minta maaf karena untuk materi terakhir di topik fungsi kuadrat ini Pak Ade jelaskan melalui video ini. Nah, jadi untuk pertemuan hari ini kita akan belajar menyusun fungsi kuadrat apabila diketahui titik potong titik potong dan titik puncak. Jadi kita akan belajar menyusun fungsi kuadrat apabila diketahui titik potong dan titik puncak. Sebelumnya kita telah belajar bagaimana di fungsi kuadrat itu kita menentukan titik potong, titik puncak, titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, titik puncak, nilai maksimum, nilai minimum, menggambar grafik fungsi kuadrat, dan seterusnya. Nah, untuk pertemuan ini kita akan belajar bagaimana menyusun fungsi kuadrat. Nah, untuk materi ini adalah materi terakhir di topik fungsi kuadrat. Kalau untuk mengefisienkan waktu, kita mulai menyusun fungsi kuadrat apabila diketahui titik potong dan titik puncak. Kita mulai dari yang pertama, apabila diketahui titik potong sumbu X. Jadi, untuk menyusun fungsi kuadrat, apabila diketahui titik potong sumbu X, kita akan menyusun fungsi kuadratnya menggunakan persamaan Y sama dengan A dalam kurung X dikurang X1, X dikurang X2. Di mana X1 di sini adalah X1 dan X2 di sini adalah titik potong sumbu X. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan membahas contoh berikut. Oke, coba diperhatikan contohnya. Jadi di contoh ini kita ketahui bahwa grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X di titik X1 dan X2, serta melalui titik 0,4. Tentukan fungsi kuadratnya. Jadi di soal ini kita ketahui, jadi soalnya diketahui X1-nya 1, X2-nya 4, jadi X1, 1, X2, 4 ini adalah titik potong sumbu X. Kemudian kita juga ketahui melalui titik 0,4. 0,4 itu kita sebut sebagai titik sembarang. Jadi titik sembarang itu di 0,4. Titik sembarang itu adalah titik yang dilalui oleh grafik fungsi kuadrat. Nah, bagaimana kalau soalnya atau soal menyusun fungsi kuadratnya dalam bentuk gambar? Coba diperhatikan, kita harus memahami titik letak dari setiap titik yang diketahui. Misalnya ini sumbu X, ini sumbu Y, kita punya grafik fungsi kuadrat. Nah, jika misalnya soalnya dalam bentuk gambar, bahwa artinya titik potong sumbu X itu berada di sini. Yang Pak Ade kasih warna merah, jadi X1 di sini, X2 di sini. Sedangkan titik puncak ada di sini, XP, YP. Kemudian di sini adalah titik potong sumbu Y. Artinya, kalau kita berbicara titik sembarang atau menyusun fungsi kuadrat dengan titik potong sumbu X, kita ketahui X1-nya, X2-nya, yang menjadi titik sembarang itu boleh dari titik puncak atau titik potong sumbu Y. Mari kita lanjut. Nah, langkah pertama untuk menyusun fungsi kuadrat dengan menggunakan apabila diketahui titik potong sumbu X, langkah pertama adalah kita perlu menentukan nilai A. Untuk menentukan nilai A, kita akan mensubstitusi nilai Y, nilai X, X1, X dengan X2. Perlu diingat kalau kita berbicara koordinat itu adalah X, Y. Artinya X-nya 0, Y-nya adalah
4. Berarti kita akan punya persamaan Y sama dengan A dalam kurung X dikurang X1, X dikurang X2. Kita substitusi nilai Y-nya berapa, X-nya berapa, X1-nya berapa, X-nya berapa, dan X2-nya berapa untuk memperoleh nilai A. Berarti kita peroleh di sini nilai Y-nya itu adalah 4, X-nya 0, X1-nya 1, X2-nya 4. Mari kita substitusi. Berarti Y-nya 4. A dalam kurung X-nya 0 dikurang X1 1 nilai X-nya 0, X2-nya 4. Sehingga kita peroleh 4 sama dengan A dalam kurung 0 dikurang 1 itu negatif 1, 0 dikurang 4 itu negatif 4. Sehingga kita peroleh 4 sama dengan A, negatif 1 dikali negatif 4 itu dapatnya positif 4. Sehingga diperoleh 4 sama dengan A 4. Kita mau mencari nilai A, otomatis 4 yang ini kita akan pindah ruaskan ke ruas kiri. Sehingga diperoleh A sama dengan 4 dibagi 4. 4 bagi 4 itu sama dengan 1. Nah, kita telah memperoleh nilai A. Selanjutnya kita akan lanjut ke langkah yang kedua. Langkah kedua ini tidak berbeda jauh dengan langkah yang pertama untuk menyusun fungsi kuadrat. Jadi di langkah kedua ini kita akan mensubstitusi nilai A, X1, dan X2. Jadi untuk nilai Y dengan X itu tidak perlu lagi kita substitusi untuk menentukan fungsi kuadrat. Jadi di nomor 2 ini tujuannya kita mau membentuk AX kuadrat tambah BX ditambah C. Ini tujuannya akan kita peroleh di nomor 2. Nah, mari kita coba nomor 2 di langkah kedua, maaf ya. Untuk langkah kedua kita tulis persamaannya Y sama dengan AX dikurang X1, X dikurang X2. Untuk di langkah kedua, Pak Ade ulangi yang kita substitusi cukup nilai A yang tadi diperoleh, X1 dan X2. Untuk nilai Y dengan X ini kita tidak perlu substitusi lagi. Sehingga kita peroleh Y sama dengan A-nya berapa? A-nya itu 1. X dikurang X1, X1-nya 1. Kemudian X dikurang X2-nya 4. Berarti dikurang 4. Sehingga diperoleh Y sama dengan, karena nilai A-nya sama dengan 1, artinya kita boleh abaikan. Seandainya A-nya misalnya bukan 1 atau 2, kita perlu selesaikan ini terlebih dahulu, kemudian nilainya kita kalikan masuk. Karena di kasus ini nilai A-nya 1, berarti kita abaikan saja. Kita hanya perlu menyelesaikan persamaan yang pada garis merah ini. Artinya kita akan kali X kali X, kemudian X dikurang 4, min 1 dikali X, dan min 1 dikali 4. Jadi seri X dikali X dan X dikali min 4. Sehingga kita peroleh X dikali X dapat X kuadrat. Selanjutnya X dikali min 4 dapat min 4X. Min 1 dikali X dapat min 1X. Min 1 dikali min 4 dapat positif 4. Sehingga Y sama dengan X kuadrat. Min 4X dengan min 1X kita operasikan sehingga diperoleh min 5X ditambah 4. Selesai. Jadi kita peroleh grafik fungsi kuadratnya adalah X kuadrat dikurang 5X tambah 4 apabila diketahui titik potong sumbu X-nya 1, titik potong sumbu X-nya 1 dan 4, serta melalui titik 0,4. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang kedua, yaitu menyusun fungsi kuadrat apabila yang diketahui adalah titik puncak. Jadi yang kedua kita akan belajar menyusun fungsi kuadrat apabila yang diketahui adalah titik puncak.
Untuk menyusun fungsi kuadrat apabila diketahui titik puncak, kita akan menggunakan persamaan Y sama dengan A dalam kurung X dikurang XP ditambah X dikurang XP pangkat 2 ditambah YP. Ingat, titik puncak itu adalah XP, YP. Untuk lebih jelasnya, kita akan coba selesaikan menggunakan contoh berikut. Jadi, coba diperhatikan contohnya. Oke, kita punya contoh seperti ini. Titik puncak suatu parabola adalah 2 min 3, 2, min 3 dan grafik melalui titik 0,5. Sehingga di soal ini kita ketahui titik puncaknya itu 2, min 3 dan titik sembarangnya itu di 0,5. Nah, coba diperhatikan. Misalnya soalnya tidak dalam berbentuk narasi. Misalnya soalnya dalam berbentuk grafik fungsi kuadrat. Misalnya ini sumbu X, ini sumbu Y. Kita punya parabola seperti ini. Ingat, titik puncak terletak di sini. Berarti di sini adalah XP, YP. Sehingga titik potong sumbu X, titik potong sumbu X yang X1, X2, dan titik potong sumbu Y ini bisa menjadi titik sembarang. Nah, berarti untuk soal ini kita ketahui titik puncaknya XP-nya adalah 2, YP-nya adalah min 3, nilai X-nya adalah 0, dan nilai Y-nya adalah 5. Nah, langkah pertama untuk menentukan fungsi kuadrat atau menyusun fungsi kuadrat apabila diketahui titik puncak sama dengan yang nomor 1 tadi. Langkah pertama adalah kita akan menentukan nilai A terlebih dahulu. Artinya adalah kita akan mensubstitusi nilai Y, nilai X, XP, dan YP untuk menentukan nilai A. Berarti kita akan tulis kembali persamaannya Y sama dengan A dalam kurung X dikurang XP pangkat 2 ditambah YP. Berarti kita peroleh nilai Y-nya adalah 5. Berarti Y5 sama dengan A. X-nya kita peroleh 0 dikurang XP-nya adalah 2. Berpangkat 2 ditambah YP-nya adalah negatif 3. Langkah pertama adalah kita pindah ruaskan negatif 3. Negatif 3 kita pindah ruaskan ke ruas kiri sehingga kita peroleh positif. Jadi 5 tambah 3 sama dengan A. 0 dikurang 2 dapat negatif 2 berpangkat 2. 5 tambah 3 dapat 8. Min 2 pangkat 2 dapat positif 4. Kita mau mencari nilai A, otomatis 4-nya akan kita pindah ruaskan ke ruas kiri sehingga kita peroleh nilai A sama dengan 8 dibagi 4 atau 2. Nah, kita telah memperoleh nilai A-nya sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke langkah yang kedua. Langkah kedua ini kita akan menyusun fungsi kuadrat sehingga berbentuk AX kuadrat tambah BX ditambah C menggunakan persamaan Y sama dengan AX dikurang XP pangkat 2 ditambah YP. Untuk kasus yang kedua ini, atau langkah yang kedua ini, kita sudah tidak perlu mensubstitusi nilai X dengan Y. Cukup mensubstitusi nilai A, XP, dan YP. Jadi nilai A yang kita peroleh 2 itu, kita substitusi di sini. Untuk nilai Y dengan X-nya sudah tidak perlu. Sehingga kita peroleh Y sama dengan A-nya kita ganti dengan 2, berarti kita peroleh 2. Dalam kurung X, XP-nya 2, berarti kita kurang 2 berpangkat 2, ditambah YP-nya adalah negatif 3. Oke, langkah pertama adalah kita perlu menyelesaikan X kurang 2 berpangkat 2. Perlu anak-anak ketahui bahwa X kurang 2 berpangkat 2 itu sama dengan X kurang A dikali dengan X kurang 2. Kita telah belajar bahwa pangkat itu adalah perkalian berulang. Artinya untuk memperoleh hasil dari X kurang 2 berpangkat 2 ini, kita perlu kalikan seperti ini. X kali X, X dikali min 2,
min 2 kali X, dan min 2 kali 2. Nah, itu terlalu lama ya. Jadi, Pak Ade akan kasihkan satu solusi. Jadi, untuk mengerjakan soal dengan untuk X kurang 2 pangkat 2, kita akan peroleh X plus minus misalnya A berpangkat 2. Jadi, hanya berlaku untuk pangkat 2 ya. Berarti X-nya kita pangkatkan 2, artinya dapat X pangkat 2. Kemudian A-nya kita pangkat 2, sehingga diperoleh A pangkat 2. Lalu 2 ini kita kalikan dengan A, kemudian dikalikan dengan X. 2 kali A dapat 2A, 2 kali X dapat 2A X. Jadi 2AX tandanya mengikuti tanda yang ini. Berarti X kuadrat ditambah A kuadrat plus minus 2AX. Sehingga kalau kita cobakan di X kurang 2 berpangkat 2, X-nya kita pangkatkan 2 dapat X kuadrat, min 2 pangkat 2 dapat 4, lalu 2 dikali 2 dapat 4, dikali X dapat 4X. Tandanya ikut ini, berarti dikurang 4X. Mari kita pindahkan, sehingga kita peroleh Y sama dengan 2 dalam kurung X kuadrat ditambah 4 dikurang 4X dikurang 3. 4 ketemu negatif jadinya negatif. Selanjutnya adalah 2 yang ini, jadi 2 dari nilai A ini kita akan kali masuk ke sini terlebih dahulu. Jadi 2 kali X kuadrat, 2 dikali 4, dan 2 dikali negatif 4X. Sehingga diperoleh 2 kali X kuadrat dapat 2X kuadrat, 2 kali 4 dapat 8, 2 dikali min 4X dapat min 8X, lalu dikurang 3. Nah, sekarang coba diperhatikan. Ada yang bisa kita operasikan. Kita bisa mengoperasikan 8 dengan negatif 3. Sehingga kita peroleh Y sama dengan 2X kuadrat. Jadi kita peroleh 2X kuadrat. Kurang 8X-nya kita tulis terlebih dahulu. Kemudian 8 dikurang negatif 3 dapat positif 5. Jadi inilah bagaimana cara menyusun fungsi kuadrat apabila diketahui titik puncaknya. Oke, cukup sampai di sini video untuk pembahasan bagaimana menyusun fungsi kuadrat apabila diketahui titik potong sumbu X dan titik puncaknya. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.